Kan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, nggak betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Satu Indonesia sempat geger. Sebuah video viral menuduh seorang pedagang kecil menjual es kue berbahan spons cuci piring. Fitnah ini menyebar secepat kilat, menghancurkan reputasi dan mematikan rezeki seseorang dalam semalam. Tapi benarkah ada orang setega itu? Atau justru kita yang terlalu cepat menghakimi? Hari ini, kebenaran akhirnya terungkap setelah TNI dan Polri turun tangan langsung ke lokasi. Simak fakta mengejutkannya. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kasus es kue spons ini benar-benar jadi pelajaran berharga buat kita semua. Tapi, sebelum kita bongkar kronologinya sampai tuntas, saya ingin menyapa kalian dulu nih. Coba tulis di kolom komentar, kalian nonton video ini dari kota mana? Dan berapa sih umur kalian sekarang? Saya penasaran siapa saja yang hadir di sini. Sambil ngetik, yuk dukung channel ini dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini sekarang juga, agar kebenaran ini tersebar luas. Sudah? Oke, mari kita masuk ke ceritanya. Semua bermula dari sebuah siang yang tampak biasa di sebuah sudut jalan yang ramai. Seorang pedagang es kue tradisional yang mungkin sudah bertahun-tahun mencari nafkah dengan jujur, tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Segalanya berubah ketika seorang pembeli datang membeli sepotong es kue berwarna-warni yang tampak segar. Namun, bukannya menikmati kesegarannya, pembeli ini justru merasa ada yang aneh dengan tekstur es tersebut. Dalam sebuah rekaman video amatir yang diambil menggunakan ponsel, sang pembeli mulai menunjukkan keanehan es tersebut di depan kamera. Dengan nada suara yang penuh kecurigaan, ia menekan-nekan es tersebut, meremasnya, dan menunjukkan bagaimana es itu tidak hancur seperti es pada umumnya, melainkan membal kembali, sangat mirip dengan tekstur spons cuci piring. Lihat ini, masa es ditekannya kayak gini? Ini bukan es biasa, ini kayak spons, ucap suara dalam video tersebut dengan nada yang sangat meyakinkan. Tanpa melakukan konfirmasi, tanpa bertanya pada ahlinya, apalagi bertanya langsung pada si penjual dengan cara yang baik-baik, video tersebut langsung diunggah ke media sosial. Kekuatan algoritma dan rasa panik masyarakat terhadap isu keamanan pangan membuat video ini meledak dalam hitungan jam. Narasi es kue berbahan spons menyebar secepat kilat dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari Facebook hingga ke TikTok. Netizen yang hanya melihat potongan video tersebut tanpa tahu proses pembuatannya langsung tersulut emosi. Hujatan demi hujatan mulai membanjiri kolom komentar. Banyak yang mencaci maki sang pedagang dengan sebutan penipu, pembunuh perlahan, hingga tuduhan tega meracuni anak-anak demi keuntungan yang tak seberapa. Isu ini menjadi liar karena menyentuh ketakutan terdalam orang tua terhadap jajanan sekolah. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun hancur hanya dalam satu unggahan berdurasi kurang dari 1 menit. Suasana di media sosial menjadi sangat panas, menciptakan tekanan massa yang luar biasa. Sementara sang pedagang sendiri saat itu mungkin masih belum menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pusat kemarahan publik di dunia maya. Inilah ngerinya kekuatan viral yang salah sasaran. Sebuah fitnah yang dikemas dengan bumbu waspada, namun nyatanya justru membunuh karakter seseorang yang tak bersalah. Di balik layar ponsel kita, di balik riuhnya komentar-komentar pedas di media sosial, ada kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh sang pedagang. Bayangkan saja, seorang pria paruh baya yang setiap harinya bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan adonan, merebus santan, dan membekukan es dengan harapan bisa membawa pulang sedikit uang untuk keluarganya. Tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya menjadi musuh publik. Fitnah es kue spons ini bukan sekedar masalah dagangan yang tidak laku, melainkan serangan terhadap martabat dan harga diri seorang manusia. Sejak video itu viral, gerobak es kue yang biasanya dikerumuni anak-anak sekolah kini tampak sepi dan terasing. Orang-orang yang biasanya menyapa dengan ramah kini lewat dengan tatapan penuh curiga. Bahkan tak jarang ada yang terang-terangan mencibir saat melintas. Sang pedagang hanya bisa terdiam, bingung, dan bertanya-tanya dalam hati, "Apa salah saya?" Rasa takut mulai menyelimuti batinnya.
Ia bukan hanya takut tidak bisa makan esok hari karena modalnya tertahan di barang yang tidak laku, tapi ia juga takut akan keselamatan fisiknya karena amarah netizen yang seringkali sulit dikontrol jika sudah terbawa emosi di dunia nyata. Dampak psikologis yang dirasakan sangatlah berat. Dalam beberapa laporan, sang pedagang sampai tidak berani keluar rumah karena merasa malu dan tertekan. Setiap kali ia melihat es kue buatannya, ia merasa sedih karena ia tahu betul bahan-bahan yang digunakannya adalah bahan pilihan yang aman, namun dunia justru menuduhnya sebagai penjahat. Istri dan anak-anaknya pun turut merasakan dampaknya. Mereka harus mendengar bisik-bisik tetangga yang menyakitkan. Inilah sisi gelap dari sebuah viralitas yang salah arah. Di titik ini, kita diperlihatkan betapa rapuhnya nasib rakyat kecil di era digital. Hanya dengan satu klik share dari tangan yang tidak bertanggung jawab, kehidupan seseorang yang jujur bisa berbalik menjadi neraka dalam semalam. Ekonomi keluarga yang sudah pas-pasan kini benar-benar lumpuh. Stok es yang sudah dibuat dengan modal yang tidak sedikit terpaksa dibuang karena tidak ada yang berani membeli. Air mata sang pedagang jatuh bukan karena ia rugi secara materi, melainkan karena ia merasa dikhianati oleh lingkungan yang selama ini ia layani dengan tulus. Ia merasa sendirian melawan raksasa bernama media sosial, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia lawan hanya dengan kata-kata. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa jempol netizen bisa jauh lebih tajam daripada pedang, mampu mematikan rezeki dan semangat hidup seseorang tanpa pernah merasa berdosa. Ketegangan di masyarakat mencapai puncaknya. Kabar mengenai es kue spons ini bukan lagi sekadar obrolan di media sosial, melainkan sudah menjadi isu keamanan publik di wilayah tersebut. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, di mana isu ini berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri atau kerusuhan kecil akibat kemarahan warga, aparat keamanan tidak tinggal diam. Inilah momen yang menjadi titik balik dari seluruh drama ini. Personel dari TNI dan Polri, dalam hal ini Babinsa dan Babin Kamtipmas setempat, memutuskan untuk bergerak cepat melakukan langkah proaktif. Dengan seragam lengkap dan wibawa yang tenang namun tegas, tim gabungan TNI Polri langsung meluncur menuju lokasi kediaman sekaligus tempat produksi sang pedagang es kue tersebut. Kedatangan mereka tentu saja mengundang perhatian warga sekitar. Banyak yang mengira bahwa aparat datang untuk melakukan penangkapan atau penyegelan tempat usaha. Suasana sempat terasa mencekam saat mobil petugas terparkir di depan rumah sederhana sang pedagang. Namun, tujuan mereka jauh lebih mulia daripada sekedar penindakan. Mereka datang untuk mencari kebenaran yang objektif di tengah simpang siur hoaks yang menyesatkan. Langkah pertama yang dilakukan aparat adalah melakukan pendekatan persuasif. Mereka menemui sang pedagang dengan cara yang sangat humanis, memberikan kesempatan bagi pria yang sedang terpuruk itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah integritas TNI dan Polri diuji. Mereka tidak langsung memakan mentah-mentah video viral tersebut, melainkan bertindak sebagai penengah yang adil. Petugas mulai melakukan inspeksi menyeluruh di dapur pembuatan es. Mereka memeriksa setiap sudut, mulai dari kebersihan wadah, sumber air yang digunakan, hingga meneliti satu persatu kemasan bahan baku yang tersisa di gudang penyimpanan. Aparat dengan teliti memeriksa merek tepung yang digunakan, jenis pewarna makanan yang dipakai, hingga takaran gula dan santannya. Tidak ada satu detail pun yang luput dari pengawasan. Petugas kepolisian mencatat semua temuan. Sementara personel TNI memastikan lingkungan sekitar tetap tenang dan kondusif agar investigasi bisa berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Langkah nyata dari TNI dan Polri ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, baik konsumen yang khawatir akan kesehatan maupun pedagang kecil yang hak-haknya terancam oleh fitnah. Investigasi lapangan ini menjadi bukti bahwa di tengah riuhnya dunia maya, kebenaran hanya bisa ditemukan melalui fakta nyata di dunia nyata. Tibalah kita pada momen yang paling dinantikan, pembuktian secara langsung. Di bawah pengawasan ketat dan tatapan mata para petugas TNI Polri, serta beberapa saksi dari warga sekitar, sang pedagang dipersilahkan untuk menunjukkan dapur rahasianya. Bukan untuk menyembunyikan sesuatu, melainkan untuk membongkar misteri yang selama ini menjadi bola liar di media sosial. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup, namun penuh keyakinan akan kejujurannya,
sang pedagang mulai meracik bahan-bahan di hadapan semua orang. Satu persatu bahan dimasukkan. Ternyata tidak ada spons cuci piring, tidak ada bahan kimia berbahaya, apalagi plastik seperti yang dituduhkan netizen. Bahan utamanya hanyalah tepung hongkue berkualitas, santan kelapa murni, gula pasir, dan sedikit pewarna makanan yang memang khusus untuk konsumsi. Sang pedagang menjelaskan dengan detail prosesnya. Adonan tersebut harus dimasak dengan suhu yang sangat pas hingga mengental sempurna. Rahasia tekstur yang mirip spons itu akhirnya terbongkar saat adonan tersebut mulai mendingin dan membeku. Secara teknis, tepung hongkue memiliki karakteristik yang unik. Ketika dimasak dengan komposisi santan yang pas dan kemudian dibekukan, serat-serat di dalam adonan tersebut akan membentuk pori-pori halus yang kenyal dan elastis. Inilah yang menyebabkan es kue tersebut tidak langsung hancur saat ditekan, melainkan membal kembali layaknya busa atau spons. Sifat elastis inilah yang disalahpahawi oleh orang awam sebagai benda asing. Fenomena ini sebenarnya adalah reaksi fisik biasa dalam dunia kuliner. Namun karena kurangnya literasi dan tingginya rasa curiga, hal normal ini berubah menjadi fitnah yang mengerikan. Untuk memastikan tidak ada keraguan sedikit pun, seorang anggota polisi dan TNI maju ke depan. Mereka mengambil potongan es kue yang baru saja jadi dan langsung memakannya di tempat. Rasanya enak, manis, dan ini benar-benar es kue yang kita kenal dulu, ujar salah satu petugas. Momen ini menjadi gong penutup bagi semua kecurigaan. Aparat secara tegas menyatakan bahwa es tersebut 100% aman dikonsumsi dan terbuat dari bahan-bahan yang halal serta layak. Misteri yang sempat membuat gaduh satu Indonesia ini akhirnya pecah dan terungkap fakta yang sebenarnya. Apa yang terlihat seperti spons hanyalah keunikan tekstur kue tradisional yang diolah dengan jujur. Setelah kebenaran terpampang nyata di depan mata, suasana di rumah sederhana sang pedagang yang tadinya tegang dan penuh kecurigaan seketika berubah menjadi haru biru. Tidak ada lagi raut wajah ketakutan dari sang pedagang. Yang ada hanyalah air mata lega yang tak terbendung. Di hadapan kamera dan para saksi, pihak TNI dan Polri mengambil langkah yang sangat kesatria. Mereka tidak hanya memberikan klarifikasi teknis, tetapi juga secara resmi menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi, sekaligus menegaskan bahwa sang pedagang adalah korban dari ketidaktahuan yang berujung fitnah. Momen ini menjadi sangat emosional ketika salah satu petugas keamanan terlihat merangkul bahu sang pedagang, memberikan dukungan moral yang selama beberapa hari terakhir hilang darinya. Aparat meminta masyarakat, terutama para pengguna media sosial yang sempat membagikan video hoaks tersebut, untuk segera menghapus unggahannya dan ikut serta memulihkan nama baik sang penjual es. Bapak ini orang jujur, beliau mencari nafkah dengan cara yang halal. Mari kita bantu beliau kembali berjualan, ujar salah satu petugas dengan nada tegas namun penuh empati. Pesan ini bukan hanya sekedar kalimat, tapi sebuah instruksi moral bagi seluruh warga. Pihak yang sebelumnya sempat mengunggah video tuduhan pun akhirnya muncul untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. Mereka mengakui kekhilaafannya yang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa bertanya lebih dulu. Pertemuan itu diakhiri dengan jabat tangan erat dan pelukan hangat, sebuah simbol bahwa sebuah kesalahan telah dimaafkan, namun pelajaran besar telah dipetik. Sang pedagang pun dengan besar hati memaafkan semua pihak yang telah menuduhnya. Ia hanya berharap satu hal, agar ia bisa kembali mendorong gerobaknya ke jalanan tanpa harus merasa takut diteriaki penipu oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Kabar mengenai pembersihan nama baik ini pun kembali viral, namun kali ini dengan narasi yang positif. Netizen yang tadinya menghujat mulai berbalik memberikan dukungan. Banyak warga yang tergerak hatinya berjanji akan memborong dagangan sang bapak sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan mental yang ia alami. Kasus ini berakhir dengan sebuah kemenangan besar bagi kebenaran. Sang pedagang kini bisa kembali tersenyum melihat gerobaknya kembali dihiasi es kue warna-warni yang kini tidak lagi dipandang sebagai spons berbahaya, melainkan sebagai bukti keteguhan hati seorang pejuang nafkah yang selamat dari badai fitnah digital. Teman-teman semua, kisah es kue ini adalah tamparan keras bagi kita yang hidup di era kecepatan informasi. Kita belajar satu hal yang sangat mahal harganya, kebijaksanaan dalam bersosial media. Satu unggahan yang mungkin kita anggap iseng atau sekedar waspada, nyatanya bisa menjadi peluru tajam yang menghancurkan hidup, reputasi, dan masa depan orang lain dalam sekejap. Sebelum jempol kita menekan tombol share atau menulis komentar pedas, tanyakanlah pada hati kecil kita.
Apakah berita ini sudah terbukti? Apakah kita sudah melihat faktanya secara langsung? Ataukah kita justru sedang membantu menyebarkan fitnah yang mematikan rezeki sesama? Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk kembali ke budaya tabayun atau verifikasi. Jangan biarkan emosi dan prasangka mengalahkan akal sehat. Ingatlah, di balik setiap pedagang kecil yang kita temui di jalan, ada keluarga yang sedang mereka perjuangkan. Mereka bukan penjahat, mereka adalah pejuang nafkah yang mencari rezeki halal dengan cucuran keringat. Mari kita dukung mereka, lindungi mereka dari hoaks, dan jadilah netizen yang cerdas serta penuh empati. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai detik terakhir. Dukungan kalian sangat berarti agar pesan kebaikan dan kebenaran ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke keluarga atau sahabat kalian agar tidak ada lagi korban fitnah di kemudian hari. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang pelajaran apa yang kalian petik hari ini. Terima kasih, tetaplah bijak dalam berkarya dan berbagi. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.